Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan kita. Ini kuliah ke-9. Tapi saya akan coba lompat ke chapter 11. Jadi ada dua chapter yang saya lewati, 9 dan 10. Itu tentang alloy tentang phase diagram dan juga alloying gitu. Nah, nanti kita akan lewati. Mudah-mudahan nanti di pelajaran berikutnya, di semester berikutnya itu bisa diperdalam. Jadi saya pikir mending kita masuk ke aplikasi aja dan processing. Karena ini sebagai anak metalurgi, basicnya memang betul sih ada di chapter 9 dan 10. Tapi nggak apa-apa, nanti saya yakin nanti akan belajar lagi di semester berikutnya terkait dengan phase diagram. Baik. Hari ini kita akan ngomongin tentang metal alloys dan aplikasinya serta cara membuatnya seperti apa. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin kita udah bilang kan waktu di awal tentang atomic scale gitu ya, bahwa yang namanya setiap material itu ada yang namanya campuran antar atom-atom itu sendiri. Nah, sebenarnya ketika dia sudah sampai tahap jadi sebenarnya kalau di chapter 9 itu akan dipelajari kalau misalnya nyampurnya pun juga nggak sembarangan. Kayak contohnya misalnya kita nyampur air sama gula, itu kan nggak bisa sembarangan. Gulanya misalnya airnya 1 liter, gulanya 1 kilo atau 2 kilo, pasti nggak bisa. Kenapa? Karena gula yang bisa larut di dalam air itu ada titik jenuhnya. Nah, sama di logam juga, di material di logam ada yang namanya titik jenuh dari kelarutan satu atom di atom lainnya. Nah, ketika satu atom dilarutkan atau mungkin bahasa dilarutkan ya, dileburkan di atom lainnya dengan komposisi tertentu, maka kita bisa mendapatkan jenis material yang kita sebut sebagai alloying materials dengan sifat dan performance tertentu. Baik. Berikutnya taksonomi dari metal. Jadi kalau teman-teman misalnya sebagai anak metalurgi itu pasti nanti akan terbiasa sekali mendengar istilahnya baja. Kalau baja itu bahasa Inggrisnya namanya steels. Di sini ya, di steels. Apa itu steels? Steels itu kalau kita bilang simpelnya adalah setiap material berbasis besi ya, berbasis logam Fe yang memiliki kadar karbon di bawah 1,4%, ada yang bilang 2%. Nah, sebenarnya ini masih agak nggak fix lah gitu ya. Jadi kalau orang nyebut steel, maka dia range-nya itu karbonnya di dalam atom iron atau atom besi itu sebesar maksimal 2%. Ada juga besi tuang. Besi tuang itu atau cast iron itu memiliki kadar karbon 3-5%. Nah, jadi secara umum ada, kalau orang bilang material itu ada yang berbasis besi atau ferrous, ada juga yang non ferrous atau non besi. Nah, non besi itu apa? Ada copper, ada aluminium, ada magnesium, ada titanium. Nah, di chapter 9 sebenarnya tadi kita akan belajar sebuah diagram seperti ini yang kita sebut sebagai diagram fasa. Apa namanya? Diagram fasa atau phase diagram kalau bahasa Inggrisnya. Di phase diagram ini kita akan melihat sebuah komposisi. Kalau di sini dibilang Fe 0. Nah, ini sebenarnya diagramnya sampai 100, cuman kalau yang diagram untuk besi ini sudah mahfum ditulis sampai 6,7 aja. Kenapa? Karena sampai 100-nya juga sama-sama aja gitu, nggak banyak perbedaan untuk ininya. Nah, untuk Fe di kalau titik ini artinya Fe-nya 0, tapi kalau makin ke kanan berarti Fe-nya makin banyak. Jadi kalau grafik itu biasanya kalau kita ngomongin phase diagram akan ada grafik ditulis di sini yang di 0 sampai 100. Kalau dia bilang ini FEC, grafik diagram fasa FEC atau iron dengan karbon, maka kalau dibilang ini 0 berarti ini adalah makin ke sini adalah jumlah karbonnya itu berapa. Ya.
Jadi kalau 1% ini berarti bukannya 1% Fa, tapi 1% karbon, 99% Fa. Kalau contoh di sini 5. Nah, kalau di sini berarti bukannya 5% Fa, tapi 5% karbon. Nah, berarti 95% Fa. Nah, yang namanya stills itu tentu biasanya dipakai di suhu ruang ya, di bawah 400 derajat Celcius. Nah, tapi ketika ada prosesnya itu dia akan mengalami fase perubahan fase seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya sebuah material dengan komposisi besi sebagai base-nya dan memiliki kadar karbon di bawah 2%, di bawah kondisi 1,4 ya, tapi biasa umumnya kita menyebutnya 2,14% sebenarnya. Itu masih bisa dibilang sebagai steel atau baja gitu. Nah, ini fase austenite, ada fase nanti ada juga namanya fase ferrit di sini nanti. Nanti kita bisa baca lebih jauh di semester berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Oke, sebentar. Oke. Sebenarnya juga steel sendiri itu dibagi-bagi. Ada yang namanya low alloy steel atau baja rendah alloy gitu ya, dan juga baja dengan alloy tinggi. Oke. Nah, untuk low carbon steel itu memiliki kadar karbon di bawah 0,25. Jadi low carbon steel. Nah, ada juga medium carbon steel 0,25 sampai 0,6, dan ada juga yang namanya high carbon steel 0,6 sampai 1,4. Nah, jadi kalau misalnya dia orang tuh nanti kalau di aplikasi dia akan tanya, oh ini baja rendah karbon, baja medium karbon, atau baja tinggi karbon ya gitu. Kenapa? Karena penggunanya juga berbeda-beda gitu. Bayangkan perbedaan cuman sampai berapa nih, 0,6 sampai 1,4 aja itu sudah bisa memberikan efek kekerasan yang jauh lebih tinggi di baja dengan kadar karbon sampai 1,4% ini. Contoh misalnya nih, kalau di sini kita ambil ini nomor baja ya, nanti teman-teman akan terbiasa dengan ini. Itu 1010 misalnya, baja dengan nomor 1010 1010. Itu biasanya ini ada cirinya dia. 1 itu apa artinya, 0 itu apa, 1 apa, 0 apa gitu. Itu ada ketentuannya untuk bisa menghitung untuk bisa menentukan nomor ini. Nanti ada pelajaran juga. Biasanya dibuat untuk apa? Baja untuk yang rendah karbon itu biasa dipakai untuk di automotive structure sheet. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bodi mobil, nah itu biasanya kan dia bentuknya kan ini kan mudah dibentuk ya. Nah, karena mudah dibentuk, karena dibutuhkan suatu material yang mudah dibentuk, maka dia dibutuhkan material dengan baja yang memiliki kadar karbon rendah. Kenapa? Kalau dia kadar karbonnya tinggi, maka dia susah untuk dibentuk, keras dia. Maka cocoknya dia pakai untuk aplikasi seperti bodi mobil. Kalau agak tinggian dikit kadar karbonnya, itu bisa dipakai untuk bridges, towers, press, jembatan. Nah, itu bisa pakai yang ini. Towers kayak menara-menara, dia pakai yang lebih tinggi lagi kadar karbonnya. Pressure vessel ini kayak tangki-tangki dengan tekanan, itu udah bisa pakai yang lebih tinggi lagi kadar karbonnya. Kalau misalnya di medium karbon ada crankshaft, ada bolts itu kayak mur lah gitu ya, kayak mur sama baut gitu ya, tuh bolts. Ada hammers bahkan ada palu, itu kadar karbonnya lebih tinggi, jadi lebih keras dia. Kalau yang dia lebih tinggi lagi, dia sampai heat treatable, artinya bisa tahan panas. Ada buat piston, ada buat gear, ada buat gear tahu ya, yang buat dari kendaraan. Ada buat rantai juga gitu. Intinya adalah dia memiliki kekerasan yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ada juga misalnya untuk yang wear applications, misalnya mungkin kalau buat aplikasi-aplikasi yang membutuhkan bahasanya gesekan yang tinggi lah gitu.
Nah, kalau sampai tool steel itu ada tambahan lagi, ditambahin karbon, karbon vanadium, molybdenum, tungsten. Itu bisa untuk sampai buat drill, sampai buat drill ya, tahu ya, buat melubangi saws atau gergaji, ada juga dies atau cetakan. Nah, cetakan tuh dia butuh tinggi juga kekerasannya biar dia nggak gampang aus, nggak gampang habis dia bahannya. Nah, untuk steels dengan high alloy, jadi ini low alloy dia banyak dapat dihitung dari kadar karbonnya. Untuk yang high alloy itu macam-macam. Dia bisa ditambah dengan chrome, nikel, molybdenum. Itu bisa dipakai di aplikasi suhu tinggi. Tuh. Maupun yang aplikasi yang resisten terhadap korosi. Oke. Nah, untuk membuat sebuah yang namanya kita bilang sebagai besi yang sehari-hari yang kita pegang, kita gunakan gitu ya, itu sebenarnya melalui proses yang sangat panjang sekali gitu. Nah, jadi besi yang ada di alam ini yang kita temukan itu bukan bentuknya bukan besi gitu, bukannya Fe murni, tapi dia masih dalam bentuk Fe dengan oksida-oksida ataupun dengan elemen yang lainnya. Ada bentuknya Fe2O3, ada Fe3O4, ada apa macam-macam lah, ada Fe3C mungkin ya, itu karbida. Intinya di alam itu yang ditemukan oleh kita kalau kita menambang besi atau ferronikel juga banyak. Itu tidak dalam bentuk Fe murni. Nah, untuk mendapatkan Fe murni ini yang paling awal yang kita lakukan adalah melakukan namanya refinement. Refinement itu kalau bahasa kita meningkatkan konsentrasinya. Jadi kalau dia tadi awalnya cuma 30%, cuma 20%, maka refinement itu meningkatkan dalam material tersebut, dalam bongkahan yang kita dapatkan itu kita bisa menghilangkan residu-residunya atau oksida-oksidanya sehingga komposisi dari ironnya itu bisa meningkat. Nah, contoh ini adalah yang paling umum adalah blast furnace. Blast furnace ini kalau teman-teman lihat gambarnya kayaknya kecil gitu ya, lucu. Tapi kalau dalam aplikasi ini bisa ukurannya itu mungkin kalau lebarnya ini bisa sampai 5 meter kali ya. Lebar ini 5 meter, tingginya ini mungkin bisa sampai berapa ya? Mungkin sampai 10 sampai 20 meter kali ya kalau yang besar-besar gitu. Nah, di mana nanti kalau kita misalnya pakai blast furnace ini kita masukkan dibaca biji besi ya gitu yang kita masukkan dalam ini. Nanti kita akan tambahkan dia ada material-material yang tujuannya itu untuk mereduksi si oksigennya yang ada di besi tersebut. Awalnya kan dia Fe2O3 misalnya. Nanti kalau kita tambahkan misalnya dia dilewatkan oleh CO, maka nanti Fe-nya kepisah, CO2-nya juga kepisah sehingga kita bisa dapatkan Fe murni gitu. Ini yang kita cari. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penamaan nomor atau penamaan material besi itu nggak sembarangan, itu ada ketentuannya. Nah, jadi yang bikin nomenklatur itu adalah IC sama SAE. Saya lupa nih IC sama SAE itu singkatannya apa ya. American Institute of Standard International Standard Institutions atau apa gitu ya. Jadi dia memberikan standar dia. Tadi kita ada namanya 10-10. Nah, kalau depannya 10, nomornya XX ini apa? Dia adalah plain carbon steel. Kalau 11 dia plain carbon steel tapi di resulfurized for machinability. Jadi gampang untuk nanti di machining atau dibubut lebih mudah. Kalau 15XX ada angka 5-nya, maka dia ada campuran Mn yaitu mangan 10 sampai 20%. Kalau depannya ada 40XX bahkan ditambahkan MO. Kalau 43 Ni, kalau 44 MO. Nah, jadi XX ini apa itu XX? Adalah besaran C-nya dikali 100 gitu. Jadi kalau 1060 maka dia memiliki kadar karbon sebesar 0,6 weight%. Gitu. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya pembagian, tadi kan ada pembagian ya di sini nih, ada pembagian material di sini, ingat gak? Oke, bentar. Oh ya, ini dia. Setelah ada steel, ada juga namanya cast irons gitu ya, cast irons. Nah, kita langsung ke cast iron.
Cast iron itu, nah tadi makanya saya bilang nih, orang biasa ngebagi kalau steel itu di bawah 2%, 2,1%. Karena apa? Karena di atas 2,1% orang udah menyebut sebagai ferrous alloy atau cast iron lah bahasanya. Umumnya di angka 3 sampai 4,5 weight persen. Nah, kalau teman-teman mau tahu besi tuang tuh kayak gimana, itu mungkin teman-teman tahu namanya besi dragon atau besi cor. Nah, gampang deh, besi cor. Besi cor itu cirinya mudah gampang kalau teman-teman mau tahu. Pertama dia brittle. Jadi gampang banget dia untuk patah sebenarnya. Jadi kalau ada para yang pencak silat gitu ya, yang dia patahkan tuh biasanya besi cast iron, bukannya besi yang low carbon steel, bukan. Kenapa? Karena kalau besi cast iron ini bentuknya sifatnya dia ductile, jadi gampang dipatahkan lah, bahasa lebih mudah dipatahkan karena dia brittle. Nah, dia juga low melting temperatur untuk bikinnya, jadi gampang untuk dicetak. Dan dia juga ada banyak namanya cementite. Cementite itu gabungan antara Fe dengan karbon, namanya cementite, sehingga dia membentuk yang namanya juga graphite di sana. Nah, ini equilibrium diagram, dia ada di sekitar sini dia. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya seperti ini, maka berarti kan dia untuk mencapai, ini kan L ini artinya liquid, dia mencair gitu ya. Nah, teman-teman lihat kalau misalnya kita pakai tadi yang suhu C-nya itu di bawah 2%, maka untuk mencairnya itu di wilayah hijau ini suhunya tinggi. Tapi kalau karbonnya itu 2 sampai 4% di sini, teman-teman bisa lihat bahwa ternyata dia dibutuhkan suhu lebih rendah daripada yang kita bandingkan tadi dengan karbon yang lebih rendah ya gitu. Jadi kalau jumlah karbonnya lebih tinggi sampai 4%, maka untuk mencairkan besi tersebut akan lebih rendah suhunya. Oke, nah nih kalau tipikal cast iron, jadi tipenya itu ada macam-macam cast iron. Ada yang namanya grey iron atau besi, kalau bahasa Indonesia sih besi abu-abu gitu ya, grey iron. Dia ini punya grafit. Grafit itu kayak karbon, tapi kalau karbon itu biasa kita sebut untuk elemen. Nah, kalau karbon yang ada di sini itu lebih mengarah kepada grafit. Nah, itu grafit flakes, bentuknya flakes, pecahan-pecahan. Jadi ini kalau kita lihat pakai Microscope optik gitu ya, teman-teman nanti bisa mampir ke lab ke ruangan metalurgi itu ada mikroskop saya tuh, nanti bisa dilihat. Nanti kalau lihat di mana mikroskop itu kelihatan tuh ada bentuknya seperti ini. Tuh, ini grafitnya. Nah, yang putih-putih ini apa? Putih-putih itu ya besinya gitu. Jadi matriksnya dia. Nah, kalau yang grey iron ini punya sifat dia stronger under compression. Jadi bagus dia untuk menahan untuk menerima tekanan. Nah, dia juga bagus untuk meredam vibrasi dan dia juga tahan terhadap aus. Yang berikutnya ada namanya ductile iron. Nah, biasanya orang menambahkan magnesium atau cerium untuk membuat ductile iron. Grafitnya yang membedakan antara grey iron dan ductile iron adalah grafitnya ini bulat-bulat. Kalau tadi kan ini kan bentuknya panjang-panjang seperti ini kan. Nah, kalau ini enggak, grafitnya bulat-bulat. Nah, kalau grafiknya bulat-bulat maka dia lebih ductile. Jadi ketika dia mencoba untuk dipatahkan, karena dia nggak tajam bahasanya gitu ya, si karbonnya, maka dia tidak menjadi inisiasi dari perpatahan. Tapi kalau bentuknya luncip-luncip kayak gini, kecil-kecil gitu ya, panjang-panjang seperti ini dia akan mudah sekali untuk dipatahkan. Tapi kalau bentuknya bulat seperti ini, dia akan lebih cenderung untuk lebih ductile. Ada juga yang namanya white iron atau besi putih bahasanya. Tapi bukan stainless steel, nanti salah lagi. Jadi kalau dia dilihat di mikroskop, bisa tambahkan dengan Si. Nah, dia memiliki cementite yang lebih banyak. Jadi garis-garis ini hitam-hitam ini itu adalah cementite lah bahasa orang. Ada juga namanya malleable iron. Itu bentuknya seperti ini. Grafitnya itu bentuknya rosette seperti bunga mawar.
dan ini lebih ductile daripada yang lainnya. Oke, berikutnya ada production of cast iron. Seperti kita cerita tadi, cast iron tuh adanya di sini ya, di grafiknya itu. Jadi sini bagian liquid gitu. Jadi kita punya ini yang komersial cast iron range lah bahasanya nih. Jadi orang biasanya bikin kalau cast iron tuh atau besi cor itu di range segini untuk kadar karbonnya. Jadi 2 sampai 4 ya tadi. Nah, ternyata untuk membuat walaupun nanti komposisi sama, tapi kalau misalnya penurunan suhunya itu enggak sama, jadi kalau ada istilahnya fast cooling atau dia didinginkan secara cepat, moderate atau dia diturunkan atau diturunkan suhunya, atau setelah dia dicetak gitu ya, setelah dia dileburkan terus dia dicetak, kalau dia didinginkannya itu pelan-pelan atau sangat pelan sekali, itu ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Unik ya gitu. Kalau dia fast cooling, maka nanti akan terbentuk yang namanya banyak perlite. Ini perlite yang warna putih-putih. Ada juga Fe3C. Nah, ini Fe3C. Seperti ini. Kalau dia moderate atau dia nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga, maka nanti akan terbentuk perlitik yang ada di sini dan juga graphite. Tuh. Nah, ini grafitnya, bentuknya seperti ini. Tapi kalau dia pelan-pelan aja dia didinginkan, maka nanti akan terbentuk alpha ferrit. Ini yang warna putih-putih ini alpha ferrit. Nah, dan juga ada grafit. Grafitnya itu yang tebal-tebal seperti ini. Nah, dia teman-teman bisa milih mau bentuk yang seperti apa. Nah, itu akan tergantung sama kecepatan dari pendinginannya. Nah, uniknya kalau untuk yang white iron atau cast iron ini, kalau dia dipanasin lagi di suhu 7 derajat Celcius sekitar 30 menit gitu ya. Untuk 30 menit sampai 1 jam gitu misalnya. Kalau dia di fast cooling, maka nanti akan keluar seperti ini grafitnya. Grafitnya berkumpul kayak gini. Tapi kalau di slow cooling sama kayak di sini, dia akan terbentuk yang namanya ferritic. Nah, nanti si grafitnya akan terbentuk seperti ini. Dan dia ferritic malleable, artinya lebih ductile lagi. Nah, ini mirip-mirip kalau dia misalnya ditampurkan dengan magnesium atau cerium, maka tadi kan bentuknya apa? Ductile cast iron ya. Nanti dia akan bentuknya ductile seperti ini. Kalau moderate dia akan banyak perlitik, yang garis-garis ini perlitik istilahnya. Nah, yang terus kalau dia slow cooling maka bentuknya adalah ferrit. Alpha itu ferrit. Oke, ada limitasi atau ada keterbatasan dari besi-besi berbasis dari besi. Yang pertama, dia densitasnya relatif tinggi, artinya dia dengan volume yang sama dengan yang lainnya, dia masanya lebih berat gitu ya. Yang kedua, relatively low conductivity, artinya dia nggak terlalu bagus untuk sebagai penghantar panas maupun penghantar listrik. Dan juga poor corrosion resistance, atau jelek dia untuk menahan yang namanya korosi. Nah, ini contoh-contoh non-ferrous alloy. Yang kalau ini non-ferrous alloy tadi kita di sini ya. Saya ulang lagi. Kalau tadi kita udah ngomongin steel nih tadi udah, cast iron ini sudah. Sekarang kita ngomongin yang di sini non-ferrous iron, non-ferrous. Non-ferrous. Non-ferrous itu ada macam-macam, ada yang berbasis dari copper atau tembaga, berbasis titanium, berbasis logam-logam yang mahal gitu ya. Ada misalnya Ag itu perak, Au itu emas, platinum gitu ya. Yang ada juga yang aluminium, ada magnesium, ada juga refractory metals yang dia suhu tinggi bisa dipakai gitu ya. Nah, basisnya berbeda, logam yang dipakai berbeda, maka dia juga punya sifat yang berbeda-beda. Contoh misalnya, nah kalau basisnya ada tembaga. Tembaga tuh kita sering lihat kalau warnanya kuning, sama-sama kuning. Tapi ada yang namanya perunggu, ada yang namanya kuningan. Nah, apa bedanya? Kalau dia perunggu itu bahasa Inggrisnya namanya bronze. Kalau dia kuningan, bahasa Inggrisnya adalah brass. Gitu. Nah, kalau brass itu dia campurannya adalah tembaga dengan dicampur dengan seng.
Nah, dia bisa dipakai untuk apa? Untuk perhiasan, untuk koin, dan dia bagus juga untuk corrosion resistance. Kalau bronze dia dicampurnya sama timah, sama aluminium, sama silikon, sama nikel. Nah, itu dia dipakai untuk brushing, landing gear, dan lain sebagainya. Ada juga dicampur dengan beryllium. Nah, dia bagus untuk precipitate hardening for strength. Aluminium ini dia memiliki densitas cuma 2,7 gram per cm kubik. Nah, jadi intinya adalah kalau dibandingkan sama besi itu sekitar 7,6. Nah, dia cuma 2,7, artinya jauh lebih ringan. Jadi dengan volume yang sama, kita bisa dapat material dengan massa yang 3 kali lebih ringan. Dia bisa dicampur tuh aluminium sama copper, sama magnesium, sama silikon, sama mangan, zinc, dan lain sebagainya. Dan dia bisa dipakai di banyak banget tempat. Di banyak aplikasi. Ada juga magnesium. Magnesium ini lebih ringan lagi. Densitasnya cuma 1,7 gram per cm kubik. Artinya apa? Dengan volume yang sama, dia hampir 4 kali lebih ringan daripada 4 sampai 5 kali lebih ringan daripada yang namanya besi gitu. Nah, ini magnesium ini jadi logam yang menjadi logam masa depan juga. Kenapa? Karena hari ini orang mikir kalau saya bisa bikin material berbasis magnesium, maka besok kita bisa dapat kendaraan misalnya yang untuk mesin-mesin kendaraan kalau berbasis dari magnesium maka bisa dapat yang lebih ringan. Kalau mobilnya lebih ringan maka mesin mobilnya lebih ringan, maka nanti konsumsi minyaknya atau konsumsi bensinnya akan lebih hemat lagi gitu. Jadi orang juga mulai mengarah ke sana. Sepanjang pengetahuan saya kalau nggak salah mobil Hyundai itu dari Korea itu sudah menargetkan tahun 2020 ini mereka sudah pakai magnesium untuk mobil-mobilnya mereka. Nah, ada juga refractory metals, ini material yang berbasis basis logam yang biasa dipakai untuk temperatur tinggi, misalnya niobium, molybdenum, tungsten, tantalum, dan lain sebagainya. Kalau yang berbasis noble metal itu kayak besi atau perak, platina, itu biasanya untuk menghindari namanya oksidasi atau korosi ya. Nah, kalau titanium ini lebih mahal lagi juga sih daripada copper atau alloy gitu ya. Dia punya densitas 4,5. Dia biasanya dipakai untuk suhu tinggi. Kenapa? Karena dia mampu untuk menahan, satu keunggulannya adalah dia mampu menahan yang namanya rupture atau mulur ya, pernah kita bahas waktu itu kalau di suhu tinggi. Sekali juga bisa dipakai di pesawat jet, di space application lah. Pernah dulu waktu di kuliah di Korea ada teman saya tuh meneliti knalpotnya pesawat jet. Jadi pesawat jet pun nggak punya knalpot untuk gas buangannya, dan itu berbasis titanium dan juga nikel. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kalau saya udah tahu pembagian logamnya gitu ya, sekarang bagaimana cara ngebuatnya gitu. Nah, ada cara banyak untuk membuat logam gitu ya, berbasis logam material. Ada yang di forge atau di palu-palu, istilahnya di hammering gitu ya, pakai palu gitu ya, ditempa, betul. Ada juga dicetak, molding atau cast. Nah, yang kedua, jadi cara bikinnya secara umum kayak gitu ya, entah di forge atau dibentuk gitu ya, ditempa, atau yang kedua dicetak aja, dicairkan gitu ya, di meltingkan, dileburkan, habis itu dicetak, masukin dalam cetakan. Ada juga rough stock form to final shape. Ada juga proses tambahan lah untuk membuat sebuah material berbasis logam. Ada juga yang pakai suhu panas, ada juga pakai suhu dingin, macam-macam. Nah, enaknya kalau pakai suhu panas, maka nanti ketika kita mau bentuk nggak perlu banyak tenaga lah, usaha yang dikeluarkan nggak sebanyak ketika pakai cold working. Nah, ada juga, oke lanjut ya. Nah, kalau metal fabrications ini, kalau di presentasi ini dia bagi secara 3 umumnya, dibentuk atau forming,
Ada casting atau dileburkan terus dituangkan ke dalam cetakan, ada juga disambungkan joining. Nah, kalau forming ini, kalau bentuk yang forming itu ya, contoh misalnya itu kalau teman-teman ada namanya pertama adalah forging atau hammering atau stamping. Kalau orang bikin golok gitu ya, bikin bendo atau bikin, kalau di Sumbawa kita nyebutnya berang gitu ya, itu eh bikinnya kan pakai ditempa. Nah, ini namanya forging istilahnya. Ada juga yang namanya selain forging itu namanya adalah stamping. Stamping ini kayak orang bikin panci. Nah, bentuknya adalah ada cetakan terus dikasih tekanan, nanti dia bentuknya keluar lah gitu. Oh sorry, kalau panci itu drawing. Ya, jadi drawing itu dia ditekan pelan-pelan gitu ya. Nah, nanti dia keluar bentuknya adalah seperti panci. Kalau yang namanya forging atau stamping itu kayak bikin apa ya? Bikin oh iya, kap mobil. Nah, itu pakai stamping tuh dia. Jadi kap mobil ada lembaran, lembaran nih kayak blank ini masukin langsung ditekan di atas, krek gitu kan. Nanti bentuknya dia akan sesuai dengan cetakannya. Ada drawing juga, ada rolling, rolling juga ada. Rolling ini untuk mengecilkan ketebalan, mengurangi ketebalan. Ada juga extrusion. Extrusion tuh intinya adalah dimasukkan ke dalam sebuah cetakan, nanti dia akan keluar. Ini kalau mau bikin namanya kawat pakai kayak gini nih, extrusions. Model yang kedua adalah casting. Casting ini umum banget ya, yang sering kita lihat gitu ya. Kalau casting ini simpelnya adalah material dilumerkan lalu dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, ini most common, dibilang paling umum, paling murah, bisa dibilang kalau misalnya kita produksi banyak, dan juga kita bisa dapatkan bentuk yang bagus lah gitu loh. Cuman karena dia juga bentuknya karena complicated bentuknya, maka nanti butuh ditingkatkan kekuatannya dengan cara apa? Pemanasan gitu. Karena dia biasanya karena bentuknya yang complicated tadi, dia memiliki kekuatan di dalamnya itu masih banyak internal stress lah, sehingga gampang patah sebenarnya. Nah, untuk casting sendiri ada macam-macam, ada sand casting. Sand casting itu sebenarnya kita bikin cetakan tuh pakai jadi ada cetakannya gitu kan, ada cetakannya terus nanti dia pakai kayak kita main ini aja, main pasir-pasiran di pantai gitu kan. Dicetak dulu gitu. Nah, setelah itu nanti bisa dimasukkan. Kemudian nanya, "Pak, nanti cara masuknya gimana?" Dia jadi kayak model orang bikin cetakan itu bukan kayak satu ember tuh bukan, tapi kayak dua ember digabungkan lah gitu. Saling menutupi gitu. Nah, nanti dia dimasukkan besi panasnya itu dari lubang-lubang yang kita buat tadi. Ada juga pakai investment casting. Investment casting ini intinya adalah dia pakai cetakannya itu dibikin dulu pakai lilin, atau pakai wax. Ini agak sedikit advance lah, sedikit aja. Ada juga yang die casting. Die casting nih dia sambil di casting sambil ditekan sehingga dia bisa nanti mendapatkan lebih padat lah. Jadi dia mengurangi poros yang terjadi ketika kita bikin material dengan yang umumnya ada di casting. Ada juga continuous casting. Oke. Nah, yang ketiga nih ada namanya joining atau disambung. Sambung nih. Mereka masukkan yang namanya powder metalurgi atau metalurgi serbuk di joining juga. Intinya adalah kalau powder logam itu serbuk logam kita gabungkan, kita press, kita kasih panas, nanti dia akan nempel. Nah, ini joining juga. Nah, kalau welding atau las-lasan itu juga yang utama, karena kalau kita mau lihat setiap material, setiap bahan, setiap benda yang bentuknya complicated, yang susah untuk dicetak, maka mau nggak mau harus disambung, harus dilas. Nah, cara pengelasan ini masuk dia kita sebut sebagai joining. Oke, nah tadi saya sampaikan, jadi setelah dia dibentuk, maka dia harus yang dilakukan namanya pemanasan. Kenapa? Tujuannya itu untuk meningkatkan performance atau yang namanya kita sebut sebagai meningkatkan propertiesnya. Nah, jangan sampai nanti habis dia dicetak atau habis dia ditempa gitu kan, atau dia habis diekstrusi,
ternyata ada banyak internal stress di sana, internal stress. Jadi di dalamnya materialnya itu ada komposisi atom, posisi atomnya itu juga masih belum teratur gitu. Nah, untuk melakukan perbaikan itu maka kita lakukan yang namanya pemanasan. Nah, ada yang pertama disebut sebagai annealing. Nah, jadi dipanaskan sampai suhu annealing kalau sampai 700-an ya. Lalu didinginkan perlahan. Nah, tujuannya apa? Untuk menurunkan stres atau tekanan atau internal stres yang ada di dalam material tersebut. Sehingga bisa kalau tadi media masih ada, dia bisa jadi perpatahan gitu ya. Dia bisa ada transformasi fasa dan lain sebagainya. Untuk spheroidize, untuk membuat yang tadi kita lihat sebagai grafit itu bentuk jadi lebih bulat-bulat, untuk membulat-bulatkan grafit gitu. Tujuannya apa? Sama, untuk meningkatkan namanya ductility. Jadi secara umum untuk annealing ini atau thermaling proses, kita tujuannya adalah untuk stress relief, untuk meningkatkan ductilitas gitu kan, dan juga memperbaiki mikrostruktur dari sampel kita. Nah, ini dia untuk annealing, kalau ini quenching. Jadi kalau tadi annealing itu di suhu sampai 700 derajat Celcius. Nah, ada yang namanya quenching. Quenching itu apa? Didinginkan tiba-tiba. Nah, jadi kalau kita bayangkan dari suhu 800, kalau kita pakai grafik yang warna merah ini, dari suhunya dia dari fase austenit langsung tiba-tiba didinginkan ke suhu di bawah suhu ruangan gitu ya, dengan cepat, dengan sangat cepat sekali. Nah, kalau nanti seperti ini, maka nanti kita bisa dapat fase yang namanya martensit gitu ya, martensit dan austenit gitu. Makin lama kita untuk didinginkan, ini sebenarnya grafik namanya grafik T3, TTT, temperatur, time, dan juga temperatur, time, transformation T-nya. Jadi kalau kita dinginnya lambat kayak gini, pelan-pelan kita dinginin, maka nanti sampel kita akan memiliki fase austenit. Di sini ada fase bainit, ada juga nanti di sini fase martensit. Jadi pendinginan cepat atau pendinginan lambat itu sangat mempengaruhi dari hasil akhir dari sampel kita berbasis logam, terutama besi. Nah, ini namanya hardenability stress test ya, hardenability. Jadi dia masih bilang kayak simulasi lah gitu, simulasi yang menggambarkan kalau misalnya dari logam panas-panas gitu ya, tiba-tiba langsung kita kasih air dari bawah gitu kan, dari bawah pelan-pelan kayak gini, maka nanti bisa ketahuan saat kita tes kekerasannya. Yang di bagian sini biasanya keras gitu ya, di sini keras sekali gitu ya, sampai nanti ini sangat rendah kekerasannya. Itu kegambar dari sini. Dari sini bagian yang kena air langsung secara cepat nanti itu akan keras sekali, tapi bagian yang di sini dia akan nggak terlalu keras dia. Gitu. Itu hardenability atau ini namanya Jomini test. Nah, ini dia. Tadi sama kayak Jomini test. Jadi yang dekat langsung bersentuhan sama air, dia akan sangat keras sekali. Tapi yang bagian yang jauh dari sana, dia akan relatif lebih tidak keras gitu. Oke, ini sama kurang lebih. Nah, ini tadi yang quenching. Quenching itu kalau medianya adalah udara, jadi medianya itu ada macam-macam ya untuk quenching atau pendinginan secara cepat. Ada udara, air nih, air ya, udara, ada oil atau oli, ada juga water atau air gitu ya. Nah, nanti hardnessnya kekerasan itu beda-beda. Dia akan yang kalau pakai udara dia akan kekerasannya akan sangat rendah. Kalau pakai oil atau oli dia moderate. Kalau pakai water dia akan sangat tinggi kekerasannya. Mana yang kita pilih, mana yang paling bagus? Tergantung dengan aplikasi yang mau kita terapkan. Kalau dibutuhkan yang tinggi tinggi kekerasannya, maka kita pakai water aja. Tapi kalau dia misalnya rendah, ya udah pakai ini aja, pakai air aja kita di udara. Oke, lanjut. Ini precipitate hardening. Precipitation hardening itu intinya adalah kemarin kita udah pernah bahas ya waktu pengerasan mekanisme pengerasan sebuah material.
kita membentuk yang namanya precipitate atau logam yang berinteraksi sama non logam sehingga dia bisa menghambat namanya laju dislokasi. Oke, baik. Kurang lebih mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Monggo silakan dipelajari. Kalau ada hal yang kurang ngerti-ngerti nanti bisa ditanyakan.